Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Dr. Ruli. Kali ini kita akan membahas suplemen yang sebaiknya dihindari oleh pasien diabetes. Nah, pasien diabetes kadang mengkonsumsi suplemen atau vitamin atau makanan tambahan atau makanan pengganti ya untuk supaya diabetesnya jadi lebih terkendali, lebih terkontrol. Nah, tapi ada suplemen-suplemen yang justru malah membuat gula darahnya naik. Nah, kadang-kadang kita konsumsi suplemen ini kita pilih sendiri, kadang juga mungkin diresepkan oleh dokter. Nah, kadangkala dokter juga mungkin tidak melihat label dengan seksama gitu ya. Jadi kita harus membantu dokter juga supaya mengingatkan kalau ternyata kok apa yang diresepkan ternyata mengandung bahan-bahan yang justru malah membuat gula darah kita naik. Nah, suplemen apa yang ternyata membuat gula darah kita naik? Nah, saya sudah kumpulkan datanya untuk 2024, inilah yang harus kita perhatikan. Nah, yang pertama adalah yang mengandung karbohidrat. Jadi suplemen-suplemen karbohidrat terutama yang mengandung maltodextrin. Kenapa? Karena ya dapat meningkatkan kadar gula darah dengan cepat. Nah, kadang kita menggunakan makanan pengganti atau suplemen gitu ya, ternyata mengandung maltodextrin atau karbohidrat yang sederhana. Nah, kalau dia banyak jumlahnya ya di darah kita, itu akan gula darah kita jadi makin tinggi. Nah, kalau gula darahnya tinggi ya tidak masalah kalau perlahan. Nah, tapi kalau bentuknya sederhana, karbohidratnya ya seperti maltodextrin ini, maka naiknya akan sangat cepat. Nah, kalau naiknya terlalu cepat, insulin kita juga kewalahan untuk memasukkan gula ke dalam sel-sel tubuh gitu. Jadi akhirnya malah insulinnya makin resisten ya, karena insulinnya naiknya sangat cepat gitu ya. Kemudian apalagi bahan yang biasa dikonsumsi, misalkan untuk makanan pengganti itu biasanya berupa protein ya, bisa di susu atau di ya makanan pengganti gitu ya. Nah, apa biasanya kandungan yang harus kita waspadai adalah mengandung protein whey. Protein whey dapat meningkatkan kadar insulin. Nah, kalau insulinnya tinggi terus-menerus itu bisa ya awalnya memang gula darah stabil ya, tidak terlalu melonjak. Tapi kalau kita konsumsi dalam jangka panjang, protein whey ini bisa membuat insulin kita terus-terusan tinggi. Nah, kalau terus-terusan tinggi itu malah meningkatkan resistensi insulin. Ya, jadi insulinnya nggak bisa masukin gula darah ke dalam sel gitu ya. Akhirnya ketika kita makan ya, setelah makan itu gula darahnya selalu tinggi gitu. Terus kita bingung, loh padahal saya nggak makan karbo ya, hanya minum susu, tapi ternyata susunya mengandung protein whey. Nah, berikutnya adalah terutama Anda yang punya masalah pernah serangan jantung atau pernah gagal jantung, biasanya diresepkan juga suplemen. Suplemennya itu vitamin B3 atau niacin. Nah, biasanya niacin ini fungsinya untuk memperbaiki misalkan untuk jantung misalkan, terus kemudian pembuluh darah ya supaya bagus gitu ya. Sama satu lagi untuk menurunkan kadar lemak yang kurang baik misalkan LDL ya. Terus meningkatkan kadar lemak yang baik, contohnya HDL. Nah, tapi sayangnya vitamin B3 kalau kita tidak aware ya, kita tidak waspada gitu, itu termasuk yang menyebabkan resistensi insulin makin meningkat. Dan kalau resistensi insulinnya meningkat, kadar gula darahnya naik. Jadi banyak pasien diabetes itu yang pernah gagal jantung atau pernah ada sumbatan gitu ya, atau LDL-nya tinggi, trigliserida tinggi, itu diresepkan vitamin B3, kemudian bertanya, kok saya gula darahnya selalu tinggi? Ya, padahal sudah minum obat diabetes gitu, makan juga sudah diatur gitu. Ternyata karena salah satunya mengkonsumsi vitamin B3 dalam jangka panjang ya, niacin. Jadi tolong konsultasi dulu dengan dokternya, misalkan dokter jantung atau penyakit dalam, misalkan diresepkan niacin, ternyata Anda diabetes gitu. Jadi harus dicari gimana solusinya supaya jantungnya aman, tapi diabetesnya juga tidak bermasalah gitu ya. Kemudian yang mengandung asam lemak trans ya, atau trans fat. Jadi dibaca suplemennya atau kandungan gizinya apa. Kalau ada lemak trans ya atau trans fat, itu bisa menyebabkan metabolisme glukosa kita bermasalah. Nah, kalau metabolisme glukosanya bermasalah, itu menyebabkan peningkatan gula darah. Jadi trans fat ini tidak hanya ada di misalkan gorengan gitu ya.
atau di makanan kemasan. Tapi di suplemen juga kadang-kadang ada suplemen yang mengandung trans fat. Jadi lebih waspada, lebih hati-hati ya, selalu membaca isi kemasan ya atau label kemasan sebelum kita konsumsi. Nah, berikutnya yang biasanya ini yang Anda suka nge-gym, Anda suka ngegedein otot gitu ya, menggunakan steroid anabolik. Dan kadang-kadang juga misalkan kita nggak sadar itu ada di suplemen juga. Nah, dibaca sekali lagi kalau steroid anabolik itu kenapa jangan? Karena bisa mengganggu metabolisme glukosa. Nah, kalau metabolisme glukosanya terganggu, kadar gula darah bisa naik gitu ya. Nah, itulah suplemen yang sebaiknya dihindari oleh pasien diabetes. Kenapa? Karena bukannya membantu menurunkan gula darah, bukannya membantu menjaga gula darahnya tetap stabil supaya nggak komplikasi, justru malah menyebabkan gula darahnya naik dan tidak mau turun-turun. Padahal kita sudah minum obat, sudah puasa misalkan, sudah jaga makan, sudah aktivitas, tapi karena kita masih mengkonsumsi suplemen-suplemen ini, malah gula darahnya tidak bisa terkontrol atau terkendali. Oke, sekian. Semoga bermanfaat. Saya Dr. Uli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton hingga selesai. Jangan lupa tulis pendapat Anda di kolom komentar. Saya Dr. Uli dan saya sangat senang bisa belajar dan berbagi dengan Anda. Salam hidup sehat dan mulia. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, lonceng notifikasi, dan ikuti media sosial kami sehingga Anda tidak akan melewatkan ilmu berguna lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.